Salam sejahtera untuk kita semua. Prinsip pengolahan material adalah salah satu yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Sejak awal peradabannya, manusia sudah mampu mengolah batu menjadi alat-alat baik untuk pertahanan diri maupun untuk berburu. Dari kemampuan manusia untuk berburu dan mengembangkan masyarakat, manusia pun mulai mengolah bahan lainnya, seperti biji logam menjadi logam. Tetapi setelah ratusan ribu tahun perkembangan peradaban manusia, apakah manusia hanya terbatas sampai pengolahan logam lewat pengecoran saja? Sebelum saya lanjutkan dalam pembahasan lebih lanjut kita tentang material, saya perlu ingatkan bahwa bukan hanya manusia saja, makhluk hidup yang menggunakan alat. Menurut penelitian dari Universitas Oxford, ada 2 populasi monyet di Thailand dan di Brasil yang sudah menggunakan peralatan batu. Setidaknya sudah selama 700 tahun. Apakah ini awal dari the rise of the planet of the apes? Sayangnya mungkin tidak. Karena monyet-monyet ini meskipun sudah menggunakan peralatan batu selama 700 tahun, hanya terbatas untuk memecahkan kacang dan belum ada indikasi pengolahan batu menjadi alat yang lebih berkembang. Tidak seperti manusia yang mengasah batu itu menjadi alat potong ataupun bahkan sampai menjadi mata panah. Bahkan manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang sudah bisa mengolah bahan alam. Dalam hal ini, biji logam menjadi bentuk lain, yaitu logam secara kimia. Proses ini ditemukan pertama kali di Semenanjung Balkan. Bukti tertua dari proses ini ditemukan di daerah yang sekarang termasuk dalam negara Serbia, yang umurnya ditemukan para ilmuwan mencapai milenium kelima atau keenam sebelum Masehi. Berikut ini adalah timeline dari perkembangan teknologi manusia. Pertama, manusia menemukan proses smelting, yaitu pengubahan biji logam menjadi logam cair, dalam hal ini tembaga. Lalu pada 3400 sebelum Masehi, manusia menemukan sistem tulisan yang pertama di daerah Sumeria yang sekarang termasuk dalam negara Irak. Sekarang, manusia sudah mampu membuat smartphone yang layarnya silang. Tetapi, apa yang kita tahu tentang pengolahan material? Yang kita pikirkan pengolahan logam masih sama seperti 4000, 5000 sebelum Masehi. Yaitu mengolah logam menjadi bentuk cair dari bijinya. Apakah inovasi material sudah stagnan? Apakah peradaban manusia sudah mencapai titik akhir? Ternyata tidak. Pengecoran dan smelting hanya satu bagian dari beragam proses pengolahan logam, seperti pengelasan, permesinan, dan metalurgi serbuk. Ada berbagai macam jenis proses untuk mengolah logam menjadi benda jadi. Yang kita akan bahas dalam video ini adalah metalurgi serbuk. Dalam sejarah, metalurgi serbuk
sebenarnya sudah cukup tua. Pertama kali ditemukan di Mesir pada 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Lalu kemudian di Inka di Amerika Selatan, tapi yang paling terkenal adalah di India, di mana ada artefak yaitu pilar besi Delhi yang sudah berusia setidaknya 1600 tahun. Tetapi teknologi tersebut dilupakan manusia karena proses pengecoran jauh lebih ekonomis pada teknologi pada masa itu. Sampai akhirnya ditemukanlah satu logam, wolfram, yang titik lelehnya sangat tinggi dan dimanfaatkan sangat penting, yaitu untuk filamen lampu bohlam. Mengapa? Karena dia tidak mudah mencair. Tetapi di sisi lain, karena dia tidak mudah mencair, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana bisa dia kita buat menjadi bentuk filamen, lalu kita pasang di lampu bohlam? Ini akan menjadi sangat sulit. Karena logam biasanya yang kita pakai seperti tembaga, aluminium, besi, titik lelehnya masih bisa dijangkau oleh furnace atau oven manusia. Paling panas besi sekitar 1500 derajat Celcius. Sedangkan logam-logam yang baru ditemukan tadi seperti tungsten atau wolfram dengan lambang W dan osmium, titik lelehnya di atas 3000 derajat Celcius. Lebih tinggi dari beberapa jenis keramik seperti tungsten karbida atau boron nitrida. Bagaimana solusi dari permasalahan ini? Ternyata solusinya berada dalam satu teknologi yang bahkan sudah kita terapkan sebelum kita mengenal logam, yaitu pengolahan keramik. Katakan dari tembikar. Tembikar sebenarnya masih termasuk dalam pengolahan serbu. Karena apa? Proses pada tembikar pada dasarnya adalah dia keadaan awalnya berasal dari tanah liat, yaitu serbuk-serbuk mineral tanah seperti kaolin dan sejenisnya yang mengandung air sehingga dia mudah dibentuk dan tidak mudah rontok. Dalam pemanasan, kandungan air ini diuapkan. Tetapi kalau air menguap, material tersebut bukannya jadi mudah rontok. Ternyata selain menguap, pada temperatur yang semakin naik, butir-butir ini akan saling menyatu, saling memadatkan, yang disebut dengan sintering. Sintering secara singkat adalah pemadatan atau kompaksi material dengan bantuan panas tanpa melewati titik leleh material tersebut. Seperti di gambar sebelumnya tadi. Dalam hal ini keramik atau tembikar, serbuk mineralnya sudah bisa disatukan dengan proses panas sebelum dia meleleh. Prinsip ini tidak hanya diterapkan pada keramik, tetapi juga pada metalurgi serbuk, seperti pada kasus tungsten tadi. Dan sintering adalah salah satu fokus utama dalam bidang metalurgi serbuk. Menurut Upadhyaya dalam bukunya yang membahas tentang metalurgi serbuk pada tahun 2002, ada berbagai macam proses tahapan dalam metalurgi serbuk. Kita mempersiapkan serbuk logam dan mencampurkannya baik dengan pelumas atau dengan bahan tambahan lainnya untuk mempermudah pembentukan logam.
Berikutnya adalah yang disebut sebagai tahap pembentukan, baik dengan kompaksi panas atau dingin atau tanpa kompaksi, untuk membuat material tersebut menjadi bentuk dasarnya. Yang selanjutnya, sebagian besar disintering untuk memberikan kepadatan pada serbuk logam yang kita buat tadi. Lalu diakhiri dengan finishing. Tetapi sebagian besar produk metalurgi serbuk tidak perlu banyak proses finishing, katakan dibandingkan dengan pengecoran yang perlu diamplas, perlu dibubut agar sesuai dengan bentuk jadinya. Adapun metalurgi serbuk memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode produksi lainnya, seperti katakanlah pengecoran. Pertama, dia bisa digunakan untuk mengolah material dengan titik lelet tinggi, seperti wolfram dalam kasus kita tadi. Tapi di sisi lain, kita juga bisa menggunakan metalurgi serbuk ini untuk material lain, seperti titanium yang butuh bentuk yang sangat tepat. Ini sering dipakai juga misalnya dalam aplikasi lain yang butuh bentuk yang sangat rumit atau bentuk yang butuh ketelitian tinggi, tetapi tidak bisa dibuat dengan proses permesinan biasa, dengan proses pengecoran. Karena proses pengecoran dan permesinan biasa terkenal membutuhkan toleransi karena batasan pada alat-alat permesinannya. Dan satu hal lagi yang merupakan kelemahan dari pengecoran, sering memiliki cacat permukaan, seperti permukaan yang kurang halus atau bahkan mengalami pengecoran yang tidak sempurna. Ini yang bisa diminimalkan dengan metalurgi serbuk. Memang hasil metalurgi serbuk sering memiliki pori hasil sintering atau penyatuan butir yang tidak sempurna. Bisa Anda bayangkan, tidak mungkin celah antar setiap partikel serbuk akan menyatu dengan sempurna dalam proses sintering. Tetapi justru dari sisi ini, dari banyaknya pori-pori, metalurgi serbuk juga memiliki keuntungan lain. Misalnya, untuk aplikasi yang memang dia membutuhkan banyak pori-pori. Selanjutnya, untuk Anda sendiri, tidak seperti di video-video lainnya, saya berharap kita di sini sama-sama aktif. Dari Anda sendiri pun bisa tergugah rasa ingin tahu Anda untuk menggali lebih dalam tentang metalurgi serbuk. Dari kelebihan yang tadi kita temui, bisa kita cari apa saja aplikasi metalurgi serbuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah tahu jelas, lampu bohlam, wolframnya terbuat dari sintering serbuk wolfram atau tungsten. Lalu bagaimana dengan aplikasi lainnya? Seperti yang saya singgung tadi, yang membutuhkan presisi tinggi, yang membutuhkan banyak pori-pori, aplikasi yang seperti apa? Nah, saya dorong Anda untuk bisa menggali lebih dalam dari literatur lainnya, dari video lainnya, sehingga bisa tertanam dalam pikiran Anda langsung mengenai metalurgi serbuk. Demikian video tentang pengenalan metalurgi serbuk dari saya, Hizkia Alfa Dewanto, dari Teknik Material dan Metalurgi ITK. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.